Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sparta dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan chapter 3, yaitu tentang Applying Theory to Accounting Regulation. Anggotanya itu ada saya sendiri, Novel Saripanegara, dengan NIM 2020 1211-048. Ada saya Nur Aziza dengan NIM 2020 1211-053. Dan saya Pindi Manik dengan NIM 2020 1211-061. Yang pertama, di sini kami akan membahas chapter 3, Applying Theory to Accounting Regulation. Pada akhir setiap kuartal, perusahaan setengah tahun dan 2 tahun keuangan sibuk mempersiapkan laporan keuangan tahunan yang kemudian diaudit oleh auditor independen. Perusahaan mengajukan akun mereka ke lembaga pemerintah dan perusahaan yang terdaftar memberikan laporan dan informasi lainnya untuk bursa saham mereka. Perusahaan mengeluarkan siaran pers untuk investor dan penasihat. Bab ini menjelaskan tentang teori yang relevan dengan praktik akuntansi dan audit. Membahas teori pasar yang efisien dan teori keagenan untuk memahami pengaturan di mana pelaporan keuangan terjadi dan mempertimbangkan 3 teori spesifik dari regulasi. Mempertimbangkan bagaimana ketiga teori tersebut diterapkan dalam praktik. Pada bab ini mengidentifikasi banyak pihak yang berbeda yang terlibat dalam persiapan dan regulasi pelaporan keuangan. Pertimbangan kasus di mana pemerintah mengubah persyaratan pelaporan keuangan atau memperkenalkan lebih banyak pengawasan terhadap auditor setelah keruntuhan perusahaan besar, misalnya seperti yang terjadi di Amerika Serikat dengan Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002, mempertimbangkan sejauh mana masing-masing dari 3 teori membantu dalam memahami ini dan peristiwa yang serupa. Next. Pada bagian ketiga, menyajikan deskripsi tentang kerangka peraturan dan mendiskusikan unsur-unsur yang mungkin terjadi dari proforma atau contoh kerangka kerja. Unsur-unsur yang dipertimbangkan adalah persyaratan hukum, perusahaan pemerintahan, auditor, dan pengawasan dan lembaga penegak independen. Menjelajahi bagaimana elemen-elemen ini mempengaruhi output dari proses pelaporan keuangan, yaitu laporan keuangan menjelaskan proses penetapan standar internasional. Standar akuntansi dapat dilihat sebagai bagian penting dari kerangka peraturan karena mereka mempengaruhi perilaku penyusun dan auditor, dan dengan demikian informasi yang disediakan untuk pengguna laporan keuangan. Karena standar akuntansi melibatkan transfer kekayaan banyak pihak yang khawatir tentang konten mereka dan telah terlibat dalam formulasi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, pengaturan standar telah pindah ke area internasional, dengan standar dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, yang berbasis di London digunakan di banyak dari 100 negara. Tujuan harmonisasi pelaporan keuangan telah menyebabkan IASB untuk bekerja sama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat atau FASB pada sejumlah proyek bersama. Kami telah menjelaskan perkembangan standar auditing yang semakin internasional. Next. Yang pertama itu, the theory of regulation relevant to accounting and auditing. Next. Ahli teori pasar modal menyarankan bahwa manajer memiliki banyak insentif untuk secara memberikan informasi akuntansi kepada pihak di luar perusahaan dan untuk informasi yang diverifikasi oleh auditor independen. Laporan yaitu menyiapkan
mengaudit, dan menyediakan informasi akuntansi tentang suatu kesatuan. Terdapat beberapa teori yang relevan terkait dengan regulasi laporan keuangan. Yang pertama ada teori pasar efisien, yang kedua teori agensi, yang ketiga teori regulasi kepentingan publik, penangkapan regulasi dan kepentingan pribadi. Next. Yang pertama ada teori pasar efisien. Ekonom pasar bebas akan berpendapat bahwa pasar berfungsi paling baik tanpa campur tangan pemerintah dan efisiensi maksimum dicapai dengan memungkinkan kekuatan pasokan dan permintaan untuk mendikte perilaku pasar. Di ibu kota dunia yang semakin internasional, kekuatan permintaan dan penawaran memiliki pengaruh besar pada arus informasi dan modal. Namun, pemerintah juga aktif melaksanakan intervensi di pasar ini. Mengatur pihak hanya bagaimana pasar dilakukan, tetapi juga menyediakan informasi yang digambarkan sebagai darah kehidupan pasar modal. Intervensi pemerintah bertujuan untuk membantu pengembangan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan pasar yang adil dan transparan, di mana terdapat keseimbangan antara peluang peningkatan kekayaan dan perlindungan investor dianggap penting untuk menarik investor. Namun demikian, optimal regulasi pasar adalah seni daripada ilmu. Akuntansi dapat dilihat sebagai industri informasi, yaitu bisnis akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi. Pendukung pendekatan pasar bebas berpendapat bahwa, seperti halnya produk lain, kekuatan permintaan dan penawaran harus beroperasi. Ada permintaan untuk informasi dan akuntansi oleh pengguna, dan pasokan informasi tersebut dari perusahaan dibentuk di laporan keuangan. Oleh karena itu, harga keseimbangan secara teoritis dapat ditemukan untuk informasi akuntansi. Misalnya, jenis informasi keuangan baru diminta oleh pengguna dan pemasok, maka harus bersedia memberikannya dengan harga tertentu. Harga akhirnya akan menyesuaikan dengan tempat pemasok dan masih merasa menguntungkan untuk memberikan informasi dan pengguna akan percaya bahwa biasanya semua itu sama atau kurang dari manfaat informasi tersebut. Dengan kata lain, kekuatan pasar bebas dapat menentukan jenis akuntansi apa, menyediakan data dan standar yang diperlukan untuk mendasarinya. Next. Kritikus terhadap pendekatan pasar bebas mengatakan teori tidak realistis. Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa teori tersebut tidak dapat dijelaskan karena pasar mekanisme tidak akan dapat mencapai harga keseimbangan yang ideal secara sosial untuk akuntansi informasi. Karena informasi akuntansi tidak dapat dipertimbangkan dengan cara yang sama seperti produk lain. Karena itu adalah barang publik. Setelah informasi dirilis oleh perusahaan, itu tersedia untuk semua orang meskipun informasi tersebut dapat dijual kepada orang-orang tertentu saja. Orang lain yang tidak dapat membayarnya tidak dapat dengan mudah dikecualikan dari penggunaan informasi tersebut. Fenomena ini disebut sebagai masalah penanggung bebas. Karena tidak semua pengguna dapat dikenakan biaya produksi akuntansi informasi, pemasok dan akan memiliki insentif minimal untuk memproduksinya, hanya peraturan intervensi yang dapat membujuk perusahaan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan real dan untuk memastikan pasar modal yang efisien. Next. Sebuah perusahaan memiliki monopoli pada penyedia informasi tentang perusahaannya sendiri. Karena itu, kecenderungan bagi perusahaan untuk beroperasi dan menjual dengan harga tinggi. Dari sudut pandang masyarakat, pelaporan wajib akan menghasilkan lebih banyak informasi dengan biaya yang lebih rendah.
Bahkan jika ada pasar bebas untuk informasi akuntansi, Dewan Pengawas akan diperlukan karena pengguna tidak dapat menyetujui apa yang mereka inginkan dan akuntan tidak akan menyetujui prosedur untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Selanjutnya, nilai informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pengguna sangat ditingkatkan jika dapat dibandingkan dengan informasi dari perusahaan lain. Next. Yang kedua itu ada teori agensi. Permintaan informasi keuangan dapat dikategorikan untuk penatagunaan atau pengambilan keputusan. Atkinson dan Fettman menyatakan bahwa teori keagenan dapat mempertimbangkan terutama permintaan penata layanan untuk informasi. Teori berkonsentrasi pada hubungan di mana kesejahteraan satu orang, misalnya itu pemilik, dipercayakan kepada lain atau agen, misalnya manajer. Atkinson dan Feltham menjelaskan bahwa permintaan untuk informasi kepengurusan berkaitan dengan keinginan untuk memotivasi agen atau manajer dan mendistribusikan resiko secara efisien. Permintaan informasi untuk tujuan pengambilan keputusan berkaitan dengan peran informasi dalam teori keputusan statistik. Informasi berharga jika meningkatkan alokasi sumber daya dan resiko dalam perekonomian. Ini dilakukan dengan mengurangi ketidakpastian. Next. Selanjutnya itu ada ketidakpastian dalam teori keagenan dapat diklasifikasi sebagai ex ante atau ex post. Ex atau sebelum peristiwa. Ketidakpastian ada pada saat keputusan harus dibuat, seperti ketidakpastian tentang peristiwa terkendali yang akan mempengaruhi produksi atau ketidakpastian tentang keterampilan manajer. Ex post atau setelah peristiwa, yaitu ketidakpastian ada setelah keputusan diambil atau dibuat, dan hasilnya itu akan direalisasikan. Nah, ketidakpastian ini sama dengan ketidakpastian ex ante, kecuali bahwa hal itu dapat dikurangi dengan laporan ex post tentang apa yang sebenarnya terjadi. Teori agensi berfokus pada dampak laporan ex post alternatif yang mempengaruhi ketidakpastian ex post. Atkinson dan Feltham melihat para penetapan standar sebagai salah satu mengidentifikasi situasi di mana peningkatan kesejahteraan akan diperoleh dari kebijakan keuangan yang diberikan pelaporan. Peningkatan kesejahteraan berhubungan dengan perbandingan Pareto. Kebijakan A itu akan lebih disukai daripada kebijakan B jika di setiap orang setidaknya sama dengan di bawah yang terakhir dan setidaknya satu orang lebih baik. Kebijakan A juga lebih disukai daripada kebijakan B jika menghasilkan alokasi sumber daya dan resiko yang lebih efisien. Jadi, di bawah pandangan ini, tampak bahwa konsekuensi ekonomi yang dirasakan dari standar akuntansi memainkan peranan yang sangat penting. Next. Teori keagenan memberi kerangka kerja untuk mempelajari kontrak antara prinsipal dan agen untuk memprediksi konsekuensi ekonomi dari standar. Contohnya adalah sering logis bahwa kompensasi manajer dikaitkan dengan laba yang dilaporkan atau mereka mungkin memiliki kurang insentif untuk mencapai keuntungan. Dalam situasi ini, salah satu jenis hubungan kontraktual adalah antara pengguna data akuntansi dan perusahaan. Kontrak untuk data keuangan dapat alternatif untuk pelaporan publik. Jika akuntansi dideregulasi, mekanisme pasar dapat menghasilkan informasi yang cukup dan mencapai titik
equilibrium ideal sosial di mana biaya penyedia informasi sama dengan manfaatnya. Pendukung pandangan ini berpendapat pengungkapan wajib karena tidak perlu dan tidak diinginkan karena pasar kekuatan dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Teori keagenan memberi kerangka kerja untuk mempelajari kontrak antara prinsipal dan agen dan untuk memprediksi konsekuensi ekonomi dari standar. Contohnya adalah sering logis bahwa kompensasi manajer dikaitkan dengan laba yang dilaporkan atau mereka mungkin memiliki kurang insentif untuk mencapai keuntungan. Dalam situasi ini, salah satu jenis hubungan kontraktual adalah antara pengguna data akuntansi dan perusahaan kontrak. Untuk data keuangan dapat alternatif untuk pelaporan publik. Jika akuntansi dideregulasi, mekanisme pasar dapat menghasilkan informasi yang cukup dan mencapai titik equilibrium ideal sosial di mana biaya penyedia informasi sama dengan manfaatnya. Pendukung pandangan ini berpendapat pengungkapan wajib karena itu tidak perlu dan tidak diinginkan karena pasar kekuatan dapat diandalkan. Para advokat berpendapat pelaporan yang diperlukan cenderung menciptakan produksi yang berlebih terhadap informasi. Karena biaya pembuatan informasi tidak ditanggung oleh pengguna, mereka akan menuntut lebih banyak informasi. Badan otoritatif seperti IASB mungkin disesatkan oleh banyak permintaan berlebihan dan mengakibatkan menghasilkan lebih banyak pengungkapan informasi dari yang diperlukan. Ini dapat membuat kelebihan standar yang mana banyak perusahaan dan akuntan telah mengeluh. Next. Selanjutnya, teori kepentingan publik didasarkan pada asumsi bahwa pasar ekonomi tunduk serangkaian ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan transaksi jika diberikan tidak konsentrasi akan menghasilkan hasil yang tidak efisien dan tidak adil. Ini juga didasarkan pada 3 lebih lanjut asumsi bahwa yang pertama, kepentingan konsumen diterjemahkan ke dalam tindakan legislatif melalui operasi dan pasar internal. Dalam pasar ini, suara dilihat sebagai bentuk mata uang. Kebijakan atau setidaknya gambar yang disajikan oleh kandidat yang bersaing untuk kantor adalah komoditas yang dibeli. Ada agen atau politisi wirausaha dan kelompok kepentingan publik yang akan mencari regulasi atas nama kepentingan umum. Agen-agen ini dapat memuaskan kepentingan pribadi mereka. Instrumental melalui tujuan untuk kepentingan publik, tetapi teori membutuhkan bahwa setidaknya beberapa preferensi untuk kepentingan umum adalah asli. Permintaan tidak memiliki peran independen dalam pengembangan regulasi. Sebaiknya penjabat pemerintah hanyalah arbiter netral yang melakukan intervensi tanpa biaya dalam pasar atas permintaan agen kepentingan umum. Next. Selanjutnya ada regulatory capture theory. Teori kedua yang diajukan untuk memahami regulasi pelaporan keuangan adalah capture theory. Teori ini berpendapat bahwa meskipun tujuan sebenarnya atau asal-usul regulasi adalah untuk melindungi kepentingan umum seperti yang dibahas di atas. Tujuan ini tidak tercapai karena dalam proses regulasi yang diatur untuk mengontrol atau mendominasi regulator, artinya pandangan penangkapan memilih entitas yang diatur sebagai berlaku dalam perjuangan untuk mempengaruhi undang-undang. Ini memprediksi urutan reguler di mana tujuan aslinya program regulasi kemudian digagalkan melalui upaya kepentingan kelompok. Teori capture mengasumsikan, pertama, bahwa semua anggota masyarakat secara ekonomi rasional. Oleh karena itu, setiap orang akan mengejar kepentingannya sendiri sampai pada titik di mana manfaat marginal swasta dari melobi regulator sama dengan biaya marginal swasta.
regulasi memiliki potensi untuk mendistribusikan kembali. Kedua, tampilan pengembalian mengasumsikan seperti halnya teori kepentingan publik, bahwa pemerintah tidak memiliki peran independen untuk dimainkan dalam regulasi proses, dan bahwa kelompok-kelompok kepentingan berjuang untuk mengendalikan kekuatan koersif pemerintah untuk mencapai distribusi kekayaan yang diinginkan. Next. Penangkapan dikatakan terjadi dalam salah satu dari 4 situasi, yaitu jika diatur entitas. Yang pertama, mengontrol peraturan dan badan pengatur. Yang kedua, berhasil mengkoordinasikan kegiatan badan pengawas dengan kegiatannya, sehingga kepentingan pribadi mereka terpenuhi. Yang ketiga, menetralisir atau memastikan non-kinerja atau kinerja biasa-biasa saja oleh pengatur tubuh. Yang keempat, dalam proses interaksi yang halus dengan regulator berhasil mengkooptasi regulator ke dalam perspektif yang sama, sehingga memberi mereka peraturan yang mereka cari. Penangkapan badan pengatur melibatkan penangkapan administrasi, implementasi, dan untuk sebagian besar evaluasi efek dari proses kebijakan dalam setiap regulasi daerah. Telah ditemukan secara khusus diucapkan di mana persyaratan berikut. Yang pertama, ada sejumlah kecil entitas klien. Yang kedua, individu dalam badan pengatur memiliki kontrak reguler dengan perangkat yang sama dalam perangkat yang sama. Individu dalam entitas yang diatur dan memiliki industri yang diatur latar belakang atau potensi peluang kerja di masa depan dalam industri. Yang ketiga, industri yang diatur mengontrol informasi yang dibutuhkan dibutuhkan untuk regulasi. Yang keempat, ada kompleksitas informasi dan produk. Yang kelima, badan pengatur memiliki sumber daya yang minimal dibandingkan dengan industri yang mengatur. Teori penangkapan peraturan akan menyarankan bahwa badan akuntansi profesional atau sektor korporasi akan mencari kontrol sebanyak mungkin atas pengaturan akuntansi standar yang mengatur pelaporan dan anggotanya. Ini melibatkan kontrol formal atas penetapan standar representasi pada badan penetapan standar yang relevan dan signifikan, pengaruh atau kontrol atas keputusan yang dibuat oleh badan penetapan standar yang relevan. Alasan utama untuk tampilan tangkapan berpusat pada fakta bahwa keputusan peraturan biasanya memiliki efek besar pada kepentingan industri yang diatur. Misalnya izin untuk menjalankan bisnis atau menyediakan produk atau layanan tertentu mungkin diberikan atau ditolak oleh badan pengatur, dan tingkat serta struktur harga yang dikenakan untuk output industri dapat ditentukan oleh undang-undang. Pada gilirannya, industri yang diatur merasa bahwa posisi keuangan mereka secara keseluruhan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh peraturan keputusan. Oleh karena itu, mereka menghasilkan aktivitas intens yang bertujuan untuk mempengaruhi peraturan agen. Sebaliknya, kelompok non-industri seperti masyarakat umum dan konsumen menemukan diri mereka sendiri dalam situasi yang berbeda. Dengan kepentingan individu setiap orang dalam peraturan, keputusan menjadi sangat kecil dan tidak mungkin terlihat. Bahkan ketika mereka menjadi lebih khawatir tentang masalah peraturan, kepentingan umum tidak ada sebelumnya melalui organisasi di mana hal tersebut dapat dengan mudah disalurkan. Next. Yang selanjutnya ada private interest theory. Teori ketiga muncul sebagai tanggapan atas ketidakpastian dengan penjelasan yang diberikan baik oleh kepentingan publik dan teori penangkapan. Asumsi dari teori-teori tersebut, peraturan itu muncul sebagai akibat dari tanggapan pemerintah terhadap masyarakat, tuntutan untuk memperbaiki praktik yang tidak efisien atau tidak adil oleh individu dan organisasi ditentang keras pada tahun 1971 oleh George Stigler.
Stigler berpendapat bahwa aktivitas regulasi mencerminkan kekuatan kepentingan politik relatif untuk kelompok. Interaksi mereka dengan politisi yang bukan arbiter netral seperti di masyarakat, teori minat dan penangkapan, tetapi lebih tepatnya seperti eksekutif, bisnis, atau konsumen. Dan dengan demikian secara rasional mementingkan diri sendiri. Para ahli politik berusaha untuk memaksimalkan peluang mereka untuk keberhasilan pemilu di masa depan. Penjabat pemerintah akan menjadi aspek hak mereka untuk memaksa dalam bentuk penyediaan program regulasi dan legislasi yang akan bertindak untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk memenangkan suara dan mengumpulkan uang untuk membiayai kampanyenya itu dalam pemilu. Next. Next, Vin. Selanjutnya, para ahli teori kepentingan pribadi percaya bahwa ada pasar untuk regulasi yang serupa, kekuatan penawaran dan permintaan yang beroperasi seperti di pasar modal. Dalam politik ini, pasar ada banyak penawar. Namun, hanya satu grup yang akan berhasil, dan itu adalah kelompok yang membuat tawaran tertinggi. Dalam pandangan ini, kelompok produsen paling sering menawar tertinggi, dengan demikian dapat menggunakan kekuatan pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri. Keuntungan karena dua alasan. Pertama, perusahaan dalam industri tertentu jumlahnya lebih sedikit daripada orang-orang di luar industri yang dapat menanggung biaya regulasi yang diminta, seperti pembatasan masuk. Oleh karena itu, perusahaan yang mencari perlindungan politik menemukan lebih mudah menjadi kelompok kepentingan terorganisir yang mampu menggunakan pengaruh politik. Karena keuntungan per kapita bagi mereka cenderung tinggi, karena memiliki insentif untuk menggabungkan upaya mereka untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Sebaliknya, kelompok yang jauh lebih besar tetapi lebih tersebar seperti konsumen dan pabrik, kelompok kepentingan terbatas dalam kemampuan mereka untuk membuat penawaran yang efektif, karena dua hal utama, yaitu faktor biaya. Biaya organisasi, misalnya biaya yang terkait dengan memobilisasi suara mereka dan menyumbangkan sumber daya untuk mendukung partai politik yang sesuai. Biaya informasi, misalnya biaya yang terkait dengan memperoleh informasi tentang tindakan pemerintah. Penegasan dasar teori kepentingan pribadi adalah bahwa ada hukum yang semakin berkurang, pengembalian dalam hubungan antara ukuran kelompok dan biaya penggunaan proses politik. Mengingat pernyataan ini, para ahli teori percaya bahwa regulasi tidak muncul sebagai hasil tanggapan pemerintah terhadap tuntutan masyarakat. Sebaliknya, regulasi dicari oleh kelompok kepentingan pribadi produsen, dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk kepentingannya. Tetapi bahkan jika kelompok memiliki insentif yang kuat untuk berorganisasi, tetap harus ada mekanisme di mana kelompok memperoleh dan menggunakan pengaruhnya. Asumsi kedua, Stigler, adalah bahwa penjabat pemerintah seperti eksekutif, bisnis, atau konsumen secara rasional mementingkan diri sendiri. Dengan demikian, regulasi secara sederhana dapat dilihat sebagai alat untuk mentransfer keuntungan kepada kelompok-kelompok yang terorganisir dengan baik dalam bentuk subsidi, penetapan harga, kontrol masukan politik, pesaing dan penekan produksi pengganti jika kelompok akan kembali meminta bantuan dengan suara dan kontribusi untuk politisi. Teori karenanya memprediksi bahwa regulator akan menggunakan kekuatan mereka untuk mentransfer pendapatan dari mereka yang kurang politis, kekuatan untuk memperoleh yang dimiliki lebih banyak. Yang kedua itu ada How is Regulation Theory
applied to accounting and auditing practice. Yang pertama ada application of public interest theory. Di dalam public interest theory, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi sebagai respon terhadap kegagalan pasar dan public interest. Argumen ini dasarnya adalah mekanisme pasar telah gagal dan pemerintah perlu banyak untuk mengatasinya. Selain itu, pemerintah Australia juga melindungi kepentingan publik dengan mendirikan Accounting Standard Review Board atau ASRB pada tahun 1984. ASRB mengintervensi dalam standar-standar akuntansi karena sudah terlalu banyak perusahaan yang jatuh karena pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan laporan keuangan. Padahal auditor sudah menyatakan opini atas perusahaan tersebut benar dan wajar. Oleh karena itu diperlukan standar yang lebih baik lagi untuk mengubah hal ini. Setelah adanya campur tangan pemerintah, investor sebagai public interest dilindungi dengan adanya standar-standar yang harus dipenuhi perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Dengan adanya pilihan laporan keuangan untuk diaudit, tidak hanya investor saja yang diuntungkan, tetapi juga para internal perusahaan. Mereka dapat meminimalkan risiko informasi mengenai perusahaannya sehingga bank mau meminjamkan hutang dengan bunga yang lebih rendah dan dengan syarat-syarat yang lebih mudah. Yang kedua ada application of capture theory. Walker memberikan pendapatnya bahwa meskipun tujuan kepentingan publik merupakan salah satu alasan diperkenalkannya ASRB, namun dia percaya bahwa capture theory juga berperan penting dalam proses pembuatan peraturan oleh ASRB. Ia menyimpulkan bahwa para profesi akuntan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh ASRB. Pada dasarnya, Walker berargumen bahwa profesi akuntansi perlu turut serta dalam pembuatan standar akuntansi, di mana seharusnya standar yang diterapkan tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang didukung oleh undang-undang. Berdasarkan cara pandang capture theory bahwa regulasi mengintervensi standar akuntansi sudah didesain dalam rangka melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi lagi kasus kolapsnya perusahaan dan terdapatnya asymmetric information. Yang ketiga, application of private interest theory. Teori private interest memberikan pendekatan lain dalam memahami perilaku suatu pihak dengan insentif untuk mempengaruhi regulasi pelaporan keuangan. Rahman menemukan bahwa Dewan juga tergantung pada National Company and Security Commission atau NCSC untuk penegakan standar dan tidak adanya standar yang menghambat administrasi dari efisiensi hukum perusahaan. Dengan demikian, bertanggung jawab untuk menerima perhatian dari NCSC. Keterbatasan teori regulasi ini adalah mereka tidak saling eksklusif. Peristiwa yang dijelaskan oleh satu teori dapat dijelaskan sama baiknya dengan teori lain. Teori interest private memiliki banyak pendukung karena mengakui dasar kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam regulasi. Hal ini juga sesuai dengan pandangan bahwa penetapan standar adalah proses politik. Yang keempat ada standar setting as political process. Pengaturan standar dipandang sebagai proses politik karena berpotensi secara signifikan oleh pengaruh kesejahteraan berbagai kelompok kepentingan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok ini berusaha untuk mempengaruhi pengenalan peraturan. Menanggapi ketidakpuasan masyarakat dengan pengaturan standar oleh Badan Akuntansi Profesional, pemerintah di banyak negara telah menyiapkan pembuatan standar independen dalam upaya untuk menghasilkan standar kualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vini. Yang selanjutnya, the regulatory framework for financial reporting. Next. Dalam pembahasan sebelumnya, kami telah merujuk pada banyak pihak yang berperan aktif dalam lingkungan pelaporan keuangan. Mereka termasuk pembuat laporan keuangan atau direktur perusahaan dan eksekutif serta manajer mereka, dan auditor eksternal perusahaan serta pembuat aturan seperti kelompok sektor swasta, bursa saham, dan pemerintah serta lembaga mereka.
Kegiatan pihak-pihak tersebut akan dipengaruhi oleh lingkungan di mana pelaporan keuangan dilakukan, yaitu legal, ekonomis, pengaturan politik, dan sosial. Fitur lingkungan spesifik dari lingkungan pelaporan keuangan membentuk apa yang dapat disebut kerangka peraturan pelaporan keuangan. Meskipun kerangka peraturan bervariasi antar negara, mereka seringkali memiliki elemen yang sama. Next. Kami menguraikan elemen-elemen di bawah ini untuk memberikan gambaran umum tentang kerangka peraturan untuk pelaporan keuangan, yaitu kerangka peraturan proforma dan atau menunjukkan bagaimana unsur-unsur kerangka peraturan mempengaruhi output dari proses pelaporan keuangan di laporan keuangan. Unsur-unsur peraturan perundang-undangan kerangka kerja yang kami bahas adalah yang pertama, persyaratan undang-undang, yang kedua, tata kelola perusahaan, yang ketiga, auditor dan pengawasan, dan yang keempat, badan penegakan independen. Next. Yang selanjutnya, statutory requirements. Peserta kunci dalam produksi laporan keuangan adalah direktur perusahaan dan atau eksekutif dan manajer mereka dan auditor independen. Dalam pembahasan ini bahwa ada motivasi bagi manajer untuk secara sukarela memberi informasi keuangan dan agar informasi tersebut diverifikasi secara independen melalui proses auditnya. Sekarang kita beralih ke peran persyaratan undang-undang sebagai insentif untuk menghasilkan laporan keuangan dan mengauditnya. Di banyak negara, perusahaan undang-undang mengamanatkan bahwa direktur menyediakan akun yang diaudit. Jadi, pengaruh utama pada direktur dan auditor adalah kebutuhan untuk memenuhi persyaratan pelaporan menurut undang-undang, sebagaimana tercantum dalam hukum perusahaan. Di satu sisi, hukum perusahaan kemungkinan akan mengamanatkan persyaratan dasar berkaitan dengan laporan mana yang harus disiapkan dan frekuensi persiapannya. Next. Tetapi juga dapat mencakup persyaratan khusus yang berkaitan dengan informasi yang akan dimasukkan. Untuk misalnya di Australia, perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang lingkungan mereka. Di beberapa yurisdiksi, terutama Amerika Serikat, persyaratan pelaporan sebagian besar berasal dari hukum pasar sekuritas daripada hukum perusahaan. Persyaratan pelaporan keuangan tambahan berasal dari akuntansi tertentu standar dan di banyak yurisdiksi standar ini memiliki kekuatan hukum. Untuk contohnya, perusahaan yang terdaftar di Uni Eropa yang menyiapkan keuangan konsolidasi persyaratan diwajibkan oleh hukum untuk menggunakan standar IASB yang diadopsi oleh UE. Di Australia, hukum perusahaan mewajibkan semua entitas pelapor untuk mengikuti berbasis IASB yang disahkan secara hukum standar akuntansi. Undang-undang perpajakan adalah pengaruh undang-undang lain pada keuangan akuntansi di banyak negara, terutama yang mengikuti akuntansi Prancis atau Jerman tradisi. Di negara-negara ini, untuk pelaporan entitas tunggal, aturan akuntansi keuangan sama dengan peraturan perpajakan. Hukum perusahaan pada gilirannya merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih luas, yang mungkin mencakup cara memantau kepatuhan terhadap persyaratan undang-undang. Misalnya, FEE melaporkan bahwa banyak negara Eropa memiliki badan yang bertanggung jawab untuk memeriksa pengajuan rekening. Selain itu,
Sistem peradilan memberikan sanksi dan hukuman yang mendorong kepatuhan terhadap hukum perusahaan. Next. Corporate governance. Elemen penting lainnya dalam kerangka peraturan suatu negara adalah sistem tata kelola perusahaan. Davis mengambil pandangan luas tentang tata kelola perusahaan dan menyatakan bahwa mengacu pada struktur, proses, dan institusi di dalam dan di sekitar organisasi yang mengalokasikan kekuasaan dan kontrol sumber daya di antara peserta. Beberapa perusahaan praktik tata kelola berasal dari undang-undang yang mengharuskan direktur untuk tindakan sehubungan dengan manajemen untuk perusahaan mereka. Misalnya, persyaratan untuk mengadakan rapat dengan pemegang saham dan untuk mengungkapkan hal-hal yang menarik seperti kepentingan direktur. Remunerasi dan transaksi pihak berelasi adalah hal dasar tata kelola perusahaan yang mungkin dicakup oleh hukum perusahaan. Namun, kerangka peraturan mungkin berisi tata kelola perusahaan tambahan, pedoman dan aturan yang timbul dari kedua rekomendasi sukarela sektor swasta dan aturan pencatatan bursa. Panduan tata kelola perusahaan dapat berbentuk rekomendasi praktik terbaik sukarela yang mendorong direktur untuk mengadopsi mekanisme tata kelola yang tepat, yang paling sesuai dengan situasi individu, baik dalam supranasional maupun nasional, telah menghasilkan tata kelola perusahaan rekomendasi. Pedoman Federasi Akuntan Internasional atau IFAK adalah contoh kode tata kelola perusahaan, dan mantan yang dikeluarin di Inggris dan Australia adalah contoh yang terakhir. Persyaratan tata kelola yang berkaitan dengan keuangan pelaporan dapat ditegakkan oleh Bursa Efek atau badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk penegakan persyaratan pelaporan keuangan. Misalnya di Inggris Raya dan Australia, masing-masing bursa merekomendasikan kepatuhan terhadap perusahaan kode tata kelola dan mengharuskan perusahaan yang tidak patuh untuk memberikan penjelasan alasan ketidakpatuhan, yang disebut aturan jika tidak mengapa tidak. Arahan UE tentang tata kelola perusahaan dapat ditegakkan melalui sistem hukum negara-negara anggota. Yang selanjutnya, auditor and oversight. Di banyak negara, auditor melakukan fungsi yang sangat penting dalam memberikan jaminan tentang kualitas informasi yang diberikan oleh perusahaan. Yang diberikan oleh perusahaan dalam pelaporan keuangan mereka adalah umum untuk profesi audit diatur dalam beberapa cara. Yang paling dasar, bentuk pengaturan profesi adalah pembatasan keanggotaan pada orang-orang tertentu, kualifikasi dan pengalaman, dan membutuhkan pendaftaran untuk berlatih. Bentuk lain dari peraturan melibatkan persyaratan keanggotaan badan profesional dan komitmen untuk sebuah kode etik. Badan profesional juga dapat memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar aturan mereka. Banyak dari bentuk peraturan ini dipaksakan sendiri karena suatu profesi mungkin setuju untuk mengikuti seperangkat aturan untuk mempertahankan posisi istimewanya dan untuk melindungi haknya untuk praktek sebagai profesi. Next. Lokasi tanggung jawab untuk pengawasan auditor
dengan badan hukum, bukan memungkinkan pengaturan diri menyediakan setidaknya dalam teori untuk regulasi yang lebih independen. Pihak regulator hukum daripada regulasi diri mungkin mencerminkan perbedaan ekonomi atau politik dalam pendekatan pengelolaan pasar modal. Misalnya, sampai 2005, Inggris memiliki tradisi pengaturan diri auditor yang sudah berlangsung lama. Konsisten dengan posisi budaya meminimalkan intervensi dalam operasi pasar modal. Pengaturan perundang-undangan auditor konsisten dengan yang lebih terpusat. Pendekatan intervensionis terhadap regulasi bisnis yang diamati di Prancis dan Italia. Beberapa tahun terakhir, banyak negara telah memperkenalkan badan hukum yang bertanggung jawab untuk auditor pengawasan seperti yang dibahas pada bagian akhir bab ini. Next. Yang selanjutnya, Independent Enforcement Bodies. Sebuah studi oleh FEE mencakup badan penegakan independen sebagai bagian dari keseluruhan sistem untuk penegakan persyaratan pelaporan keuangan. Peran badan tersebut dalam peraturan pelaporan keuangan Peran badan tersebut dalam peraturan pelaporan keuangan adalah untuk mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan mengatur pembuatan laporan keuangan yang tertuang dalam undang-undang dan standar akuntansi. Badan penegakan independen adalah perpanjangan dari pengajuan pengawasan, bagian dasar dari kerangka peraturan. Sementara, banyak negara memiliki tubuh bertanggung jawab untuk pengawasan pengajuan. Mendirikan badan penegakan independen adalah peristiwa yang lebih baru, terkait dengan adopsi IFRS pada tahun 2005. Karena pentingnya penerapan IFRS yang komprehensif dan konsisten dalam mencapai tujuan IFRS adopsi. Setiap negara anggota UE diharuskan untuk membentuk penegakan independen tubuh. Putusan ini mengirimkan gelombang kejutan melalui lembah Silikon dan kantor-kantor hukum di seluruh negeri bahwa representatif, lusinan perusahaan, dan eksekutif terjerat dalam skandal yang meluas. Di tengah perhatian media yang intens, regulator menindak lebih dari 100 perusahaan atas kebetulan yang tidak mungkin dari opsi saham yang diberikan lagi dan lagi kepada eksekutif dan karyawan pada tanggal ketika harga saham rendah. Taktik yang menjamin keuntungan maksimum ketika opsi kemudian diubah menjadi uang tunai. Next. Backdating adalah ilegal jika perusahaan tidak memperhitungkan hibah yang didiskon dengan benar sebagai sebuah biaya. Komisi Sekuritas dan Bursa AS akhirnya menyelidiki sekitar 140 perusahaan sehubungan dengan praktik tersebut, dan jaksa mengajukan tuntutan terhadap setidaknya 5 perusahaan eksekutif. Namun pengacara telah lama berargumen bahwa kasus-kasus ini lebih dapat dimenangkan sebagai kasus perdata daripada peradilan pidana yang beban pembuktiannya jauh lebih besar. Sebagian besar kasus backdating termasuk yang melawan Reyes bergantung pada pembuktian bahwa terdakwa dengan sengaja memanipulasi tanggal pemberian opsi untuk menipu investor. Tapi klaim itu bisa dikaburkan oleh kompleksitas masalah akuntansi. Next. Standar akuntansi mengharuskan dalam keadaan tertentu perusahaan mencatat beban untuk opsi saham yang diberikan kepada karyawan. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda menganggap bahwa perusahaan Broadcast Communication mematuhi persyaratan untuk mencatat biaya atau opsi saham? Yang kedua, siapa yang diuntungkan dari backdating opsi saham dan siapa yang dirugikan? Yang ketiga, jika opsi dapat mundur memiliki
papan pengaturan standar di Amerika Serikat, efektif dalam peran menyebarluaskan peraturan akuntansi. Apa peran SEC dalam kaitannya dengan regulasi praktik akuntansi? Di beberapa negara, bursa mengambil peran sebagai pengatur pasar. Sebagai contoh, bursa saham telah terlibat dalam pemantauan pelaporan keuangan dalam Swiss, Swedia, dan Norwegia. Bentuk lain dari badan penegakan independen adalah panel peninjau. Seperti Inggris Raya, panel tinjauan pelaporan keuangan dibentuk pada tahun 1991 dengan kekuatan untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Pelaporan menjadi perhatiannya. FRRP didirikan sebagai perwakilan sektor swasta dan terdiri dari anggota komunitas bisnis. Jadi ini adalah struktur yang melibatkan sektor swasta dalam regulasi, yang dipandang oleh banyak orang sebagai alternatif yang efektif pendekatan regulasi. Pendekatan lain diambil oleh Jerman setelah adopsi dari IFRS. Mereka membuat sistem penegakan 2 tingkat yang terdiri dari panel peninjau, yaitu penegakan pelaporan keuangan panel atau FREP, yang melapor ke Departemen Pemerintahan Bapin, yaitu Institut Federal untuk Pengawasan Jasa Keuangan. Bagian lain dari kerangka peraturan yang muncul karena meluasnya adopsi IFRS adalah sistem untuk mengkoordinasikan penegakan. Sebuah organisasi supranasional, organisasi internasional, Komisi Sekuritas mendirikan sebuah sistem untuk anggota yang berpartisipasi dan organisasi penegakan independen lainnya untuk berbagi informasi dan berkonsultasi dalam rangka meningkatkan koordinasi dan konvergensi. Setiap regulator nasional tetap memiliki kemampuan untuk menangani masalah dengan caranya sendiri, tetapi sistem bertujuan untuk memfasilitasi konsistensi dan memberikan titik referensi untuk peraturan di masa depan. Di tingkat regional, CSR telah membentuk mekanisme koordinasi Eropa Sesi Koordinasi Penegak untuk memelihara database penegakan keputusan. Eropa Sesi Koordinasi Penegak berfokus pada keputusan yang diambil oleh penegak hukum lokal dan memberikan masukan dan umpan balik pada kasus-kasus tertentu untuk mencapai konsistensi antara Eropa. Next. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Naufal. Selanjutnya adalah LO4 atau Learning Objective 4, judulnya The Institutional Structure for Setting Accounting and Auditing Standards. Next. Ini ada background atau latar belakangnya. Yang pertama, perkembangan standar akuntansi internasional dimulai secara formal dengan pembentukan Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASC di London pada tahun 1973. Komite terdiri dari perwakilan badan akuntansi profesional dari 9 negara, yaitu di antara lain Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, dan Irlandia, Amerika Serikat, dan Jerman Barat. Tujuannya adalah untuk berkembang standar akuntansi untuk sektor swasta yang sesuai untuk digunakan di negara-negara di seluruh dunia. Anggota IASC berasal dari negara-negara dengan berbagai praktik akuntansi dan pendekatan yang berbeda untuk menetapkan standar akuntansi. Standar IASC awal sering memungkinkan pilihan kebijakan akuntansi untuk memasukkan preferensi berbagai anggota bangsa. Selama akhir 1380-an, IASC mulai bekerja pada proyek perbaikan untuk meningkatkan kualitas IAS dan menghapus banyak perawatan opsional. IOSCO, sebuah badan mewakili regulator sekuritas di seluruh dunia, mencari seperangkat standar yang anggotanya dapat menggunakannya dalam daftar lintas batas. Sebelum tahun 2005, standar akuntansi internasional IAS berpengaruh dalam mengikuti jalur. Mereka diadopsi untuk digunakan di negara-negara tanpa standar nasional struktur pengaturan, misalnya Papua Nugini dan Indonesia.
Dalam kasus lain, mereka digunakan dalam pengembangan standar nasional seperti di Singapura dan Hong Kong. IAS juga digunakan secara sukarela dari awal 1390-an di konsolidasi rekening perusahaan dari negara-negara seperti Swiss dan Jerman. Dalam hal ini, negara akuntansi nasional mencerminkan orientasi pemangku kepentingan yang timbul dari kerangka hukum, kode hukum, dan sistem akuntansi berbasis pajak. Perusahaan menggunakan IAS untuk memberikan informasi tambahan bagi pelaku pasar modal secara lebih transparan dan sebanding. Lalu standar yang direvisi dan disahkan oleh IOSCO pada tahun 2000 meskipun dengan ketentuan bahwa negara-negara anggota dapat menambahkan lebih lanjut persyaratannya, ketentuan terakhir mencerminkan posisi regulator pasar dalam Amerika Serikat atau SEC itu tidak bermaksud untuk menghapus rekonsiliasi US GAAP, persyaratan yang disebut dalam Form 20F. Untuk perusahaan yang menggunakan standar dan daftar IASC di Bursa Amerika Serikat yang lebih teregulasi seperti NYSE, Nasdaq, dan Amex. Meskipun penggunaan IAS di seluruh dunia meningkat, penerimaan lebih lanjut dibatasi oleh fakta bahwa IASC bukanlah Dewan Penetapan Standar yang independen. Akibatnya, direstrukturisasi pada tahun 2001 untuk membuat Akuntansi International Standard Board atau IASB, sebuah dewan independen berdasarkan struktur finansial Dewan Standar Akuntansi atau FSB di Amerika Serikat. Next. Dewan terdiri dari 14 anggota penuh, waktu dipilih karena keahlian dan pengalaman mereka dalam akuntansi profesional dan pengaturan standar. Itu didukung oleh staf teknis yang berdedikasi yang berlokasi di London. Yayasan IASC menjadi badan pengawas IASB dan interpretasi komite dibentuk. Pembentukan IASB melihat pembubaran G4+1, sebuah badan yang terdiri dari pembuat standar independen dari Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, Amerika Serikat, dan IASC yang menjadi berpengaruh dalam mengembangkan standar internasional. IASB memiliki tanggung jawab untuk memperbarui yang ada IAS yang masih membawa label IAS dan memproduksi International Financial Reporting Standard atau yang biasa kita kenal IFRS. Next. Pentingnya kegiatan IASB meningkat sebelumnya. Slide sebelumnya. Pentingnya kegiatan IASB meningkat secara dramatis dengan keputusan pada tahun 2002 oleh Komisi Eropa atau EC untuk mengadopsi standar IASB pada tahun 2005, mengumumkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di negara-negara anggota Uni Eropa atau EU akan menyiapkan akun konsolidasi berdasarkan standar IASB. Perubahan mendasar ini adalah langkah penting mempromosikan produksi yang lebih transparan dan sebanding informasi keuangan oleh perusahaan-perusahaan Eropa yang terdaftar. Itu didorong oleh tujuan dari mengembangkan pasar modal tunggal dan terpadu di Eropa. Keputusan itu memicu kebingungan kegiatan di IASB di negara-negara anggota EU. Pertama, IASB diminta untuk memproduksi sebuah platform yang stabil dari standar pada 1 Maret tahun 2004 untuk ditinjau oleh EC Accounting Committee Regulasi atau IRC. Komite akan merekomendasikan kepada IC apakah standar harus didukung untuk digunakan di negara-negara Uni Eropa. Dengan demikian, IASB memiliki berat beban kerja dan jadwal yang ketat karena berusaha untuk menyelesaikan standar, termasuk menuntut dan proyek kontroversial seperti akuntansi untuk instrumen keuangan. Kedua, setiap negara anggota UI harus mempersiapkan penerapan standar internasional dengan mempertimbangkan bagaimana pelaporan IFRS akan terintegrasi dengan pelaporan nasional. Sebagai contoh, akankah akun perusahaan induk dan perusahaan swasta juga menggunakan standar internasional atau tetap menggunakan GAAP nasional? Pembentukan penegakan nasional yang independen untuk mempromosikan kepatuhan dengan standar internasional juga diperlukan. Ketiga, profesi akuntansi termasuk auditor eksternal dan akuntan publik memiliki untuk mempersiapkan adopsi IFRS. Ini melibatkan pelatihan teknis untuk memperkenalkan diri dengan standar yang dalam beberapa kasus sangat berbeda dengan standar nasional yang ada. Perusahaan juga menghadapi banyak tantangan.
Personil harus menjadi teknis mahir dalam standar dan perusahaan harus merevisi sistem akuntansi untuk mencatat informasi yang dibutuhkan oleh rezim baru. Selain itu, mereka harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan seperti investor dan pemodal tentang bagaimana adopsi IFRS akan berdampak pada laporan keuangan mereka. Next. The IASB and FASB Convergence Program. Program kerja IASB semakin diperumit dengan diumumkannya IASB atau Program Konvergensi FASB yang disebut Perjanjian Norwalk pada tahun 2002. FASB adalah dibentuk pada tahun 1973 dan sangat dihormati di seluruh dunia sebagai pembuat standar terkemuka. FASB memiliki kekuasaan yang didelegasikan oleh SEC untuk mengembangkan standar pelaporan keuangan untuk perusahaan yang terdaftar. Ini telah menghasilkan beberapa pernyataan konsep akuntansi dan serangkaian standar pelaporan keuangan yang berfokus pada penyediaan informasi keuangan berkualitas tinggi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Penggunaan standar internasional di Amerika Serikat telah dibahas secara panjang dan lebar. Sementara beberapa kelompok seperti bursa memasang argumen yang mendukung penerimaan laporan keuangan berbasis IAS, SEC hingga 2007 menyatakan bahwa rekonsiliasi dengan US GAAP diperlukan untuk memastikan permainan yang seimbang dalam segala bidang. SEC mengeluarkan rilis konsep pada tahun 2000 yang menguraikan pandangannya tentang yang diinginkan atribut kerangka pelaporan keuangan. Termasuk standar kualitas tinggi dikembangkan oleh Dewan Penetapan Standar Independen dan kepatuhan dipromosikan oleh lembaga penegak independen. Dengan adopsi IAS pada tahun 2005, oleh banyak perusahaan, tekanan untuk mengizinkan penggunaan IAS tanpa rekonsiliasi misalnya dari perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang terdaftar secara silang di Amerika Serikat meningkat. Next. Pada tahun 2007, SEC setuju untuk mengizinkan pendaftar asing untuk mengajukan akun IFRS dengan SEC tanpa rekonsiliasi Form 20F. SEC kemudian memulai proses mempertimbangkan apakah pendaftar domestik diizinkan untuk menggunakan IFRS daripada menggunakan US GAAP. Meskipun ada beberapa pendukung untuk penggunaan IFRS di Amerika Serikat, DeLange dan Howison berpendapat bahwa realitas politik berarti AS tidak mungkin menyerahkan kedaulatan atas penetapan standar akuntansi. Program konvergensi membutuhkan FASB dan IASB untuk mengidentifikasi perbedaan antara standar-standar masing-masing. Untuk meninjau solusi yang tersedia dan untuk mengadopsi yang lebih baik perlakuan. Dalam praktiknya, konvergensi adalah proses yang rumit. Beberapa perbedaan muncul karena perbedaan mendasar antara dua set standar. GAAP-AS telah digambarkan sebagai standar berbasis aturan sementara, IAS bertujuan untuk berbasis prinsip. Keterlibatan yang lebih besar dari Amerika Serikat berarti bahwa penetapan standar internasional dan pada gilirannya penetapan standar internasional sekarang didominasi oleh FASB dan IASB. Proses konvergensi hanya bisa menjadi dialog dua arah antara FASB dan IASB karena kesulitan yang melekat, yang akan meningkat jika lebih banyak pihak yang terlibat. Namun, IASB memiliki kebijakan untuk bekerja dengan pembuat standar nasional pada proyek di mana mereka dapat berkontribusi pada proses penetapan standar. Next. Nah, keterlibatan tadi itu penghubung saat ini membuat standar adalah Badan Pembuat Standar Nasional dari Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat. Mereka berpartisipasi dalam pekerjaan IASB melalui proyek penelitian, tim proyek, dan proyek bersama. IASB adalah tergantung pada kontribusi pembuat standar nasional, namun tidak jelas sejauh mana yang badan-badan ini akan mempengaruhi keputusan akhir IASB. Sejak 2005, badan dari UE seperti Papan Pengaturan Standar Nasional dan EFRAG telah menjadi lebih vokal dalam proses pengembangan standar akuntansi. IASB mungkin melihat dirinya sebagai pembuat standar global, tapi untuk Uni Eropa itu adalah standar lingkungan lokal mereka. Mengingat bahwa standar memiliki konsekuensi ekonomi. Ada perdebatan sengit di Eropa tentang isi standar IASB dan pengarahan penetapan standar, sebagai dibahas sebelumnya dalam bab ini dan dalam kaitannya dengan instrumen keuangan. Next. Selanjutnya ada Accounting Standard for Public Sector.
Seperti disebutkan sebelumnya, IASB menetapkan standar untuk sektor swasta. Standar yang berbeda bisa berlaku untuk sektor publik, mengingat entitas sektor publik mungkin memiliki tujuan dan tujuan pemangku kepentingan yang berbeda dibandingkan dengan entitas sektor swasta. Individu negara harus memutuskan sejauh mana standar IASB akan diikuti oleh publik entitas sektor. Di Australia dan Selandia Baru, pendekatan hingga saat ini adalah mengejar satu set standar akuntansi, cocok untuk entitas sektor publik dan swasta. Standar tersebut juga digambarkan sebagai standar netral sektor. Di Australia, AASB memiliki sejumlah fungsi seperti yang dijelaskan Ketua Profesor David Boimal yang pertama, menghasilkan standar akuntansi yang harus diikuti oleh entitas pelapor, yang kedua menghasilkan standar akuntansi untuk sektor publik dan nirlaba, yang ketiga berpartisipasi aktif dalam pengembangan standar internasional, yang keempat memberikan interpretasi standar akuntansi untuk memastikan komparabilitas pelaporan oleh entitas pelapor Australia, memberikan dukungan teknis kepada perwakilan Australia di komite internasional seperti IPSASB dan SEC, menghasilkan standar untuk sektor swasta dan entitas nirlaba adalah papan kunci fungsi. Selain itu, Dewan mencatat bahwa ia mendukung pekerjaan internasional Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik, sebuah komite internasional Federasi Akuntan atau IFAC pada tahun 2009, IPSASB terlibat dalam pengembangan kerangka konseptual untuk akuntansi sektor publik. Next. Selanjutnya adalah International Auditing Standards. Dalam bab ini kami mempertimbangkan peraturan praktik audit dan pengembangan standar audit internasional. Secara historis, audit diatur sendiri. Beberapa masyarakat akuntansi profesional didirikan pada abad ke-19, abad untuk mempromosikan profesi dan memberikan pelatihan bagi anggota. Formasi dari masyarakat ini terjadi pada saat Undang-Undang Perusahaan disahkan di Inggris Raya, membutuhkan audit dan dengan demikian menghasilkan sumber pendapatan yang signifikan untuk akuntan, seperti yang telah didokumentasikan oleh Watts dan Zimmerman. Ada bukti dari audit dalam sejarah awal perusahaan dan pengembangan audit profesional mencerminkan perkembangan pasar modal. Watts dan Zimmerman itu menyimpulkan bahwa audit adalah dituntut untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dan pihak-pihak yang mengadakan kontrak, dan bahwa undang-undang yang mewajibkan audit hanya mengkodifikasikan praktik terbaik yang ada. Next. Seperti yang dibahas dalam bab 2, pengembangan teori audit awal mendokumentasikan prosesnya audit dan tugas yang diharapkan dari auditor. Perkembangan teoretis yang lebih umum diikuti yang menggambarkan dan meresepkan praktik audit terbaik. Praktek-praktek ini menjadi diabadikan dalam standar auditing yang dikeluarkan oleh profesi. Di Amerika Serikat, American Institute of Accountants bertanggung jawab atas standar audit pertama di 1939. Di Australia, standar auditing dikeluarkan oleh akuntan profesional melalui AARF. Seperti disebutkan sebelumnya, skandal akuntansi di Enron dan perusahaan lain di awal tahun 2000-an dapat dianggap sebagai kegagalan pasar dan tampaknya telah digunakan sebagai pembenaran untuk intervensi pemerintah dalam penetapan standar audit di Amerika Serikat dan Australia. Sejak pengesahan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002, tinjauan perusahaan audit DAS telah dilakukan oleh badan pemerintah, akuntan, dan pengawas. Perusahaan publik Dewan PCA AOB juga bertanggung jawab untuk menetapkan standar audit untuk audit perusahaan publik. Di Australia, standar audit memiliki dukungan hukum melalui Corporation Act tahun 2001 sejak Juli 2006 setelah pengesahan CLARP 9. Meskipun standar audit sekarang ditetapkan oleh badan pemerintah, fokusnya lebih pada penulisan ulang standar untuk memungkinkan mereka dimasukkan ke dalam undang-undang daripada mengubah isinya. Standar internasional tentang audit atau ISA dikembangkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board atau IAASB. Di Australia, Dewan Standar Audit dan Jaminan AUASB menulis ulang yang sebelumnya standar profesional dan diarahkan untuk menggunakan ISA sebagai dasar untuk mengembangkan standar Australia baru dengan amandemen yang diperlukan. Next.
IAASB beroperasi di bawah naungan IFAC. Anggota IFAC adalah akuntansi organisasi dan sebagian besar anggota IAASB telah berlatih jadi auditor. Situasi ini telah menyebabkan beberapa komentar menyarankan bahwa IMB oleh audit profesi dengan cara yang sama bahwa Badan Akuntansi Profesional telah mengaudit proses penetapan standar sebelum Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat dan Clark 9 di Australia. Meskipun pemerintah tampaknya telah mengambil kendali atas standar audit, ketergantungan mereka pada IAASB berpotensi merusak otoritas pemerintah. IAASB tampaknya menyadari ancaman terhadap kredibilitas dan kekuatannya dengan ketergantungannya pada akuntan profesional untuk pendanaan dan keahlian. IFAC mendirikan Public Interest Oversight Board atau PIOB pada tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan dalam standar yang dikeluarkan oleh IAASB dan badan IFAC lainnya. Franciscus, Urana, dan Pereira mengumpulkan bukti tentang kualitas audit, kekuatan penegakan audit, dan kualitas standar akuntansi dan menemukan bahwa akuntansi dan audit berkualitas tinggi lebih mungkin ada dalam tata kelola perusahaan di negara dengan perlindungan investor yang kuat. Meskipun akuntansi berkualitas lebih tinggi dan audit juga berhubungan positif dengan perkembangan pasar keuangan, dalam hal ini negara bukti tidak mendukung anggapan bahwa mereka cukup untuk mendorong perkembangan pasar keuangan tanpa perlindungan investor yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.